SMP Islam Al-Irsyad Cilacap. Soleh berprestasi. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan tujuh jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Islam Al-Irsyad Cilacap Ustaz Pratama SPD, yang kami hormati Wakakurikulum, Wakasatpras dan Wakasiswaan, yang kami sayangi teman-teman partner seperjuangan Ustaz guru dan karyawan SMP Islam Al-Irsyad Cilacap yang berbahagia, serta tamu undangan kita Ibu Diah Bu Kurniasari. Saya belum hafal namanya. Ibu Dia Kurniasari Sari SPSIS MPSI. Iya. Masya Allah. Salam kenal Ibu, saudara Rabu. Semoga hari ini kita siap menerima ilmu baik dari Ibu dan pesan Ibu. Selanjutnya, sambutan dari Kepala SMP Al-Irsyad Cilacap kepada Ustaz Pratama SPD. Kami silakan. Marilah kita awali perjumpaan yang indah ini dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih diberi kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan semoga senantiasa salawat Allah tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Nia, ini ibu saya selama 6 bulan Ibu ya. Berkecimpung di guru penggerak, beliaulah wali wilayah Cilacap. Semua guru penggerak pasti kenal sama beliau, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa bertemu lagi dalam suasana yang lain. Kalau kemarin suasananya guru penggerak, sekarang guru pendekar ya. Pendekar ya. Dengan nanti Terus. praktek baik, pemerintah telah menyiapkan jurus-jurus jitu bagaimana membuat kondisi sekolah semakin hebat. Selanjutnya kita sebagai sekolah swasta ibunya senang sekali ada jurus-jurus jitu dari Kementerian Pendidikan Pusat ya, tentunya biar nanti bisa pengimbasan. Dan hari ini adalah praktek baik yang harus Bapak Ibu juga nanti juga akan menerapkannya, bagaimana menghadapi siswa-siswa kita tentunya. Tapi nggak ada kesan saya terus. Udah sama saya. Ya, jadi apa yang bisa saya pelajari sih ya? Saya pelajari, saya ambil, saya analisa, kemudian ini keberhasilan dan tantangan ya. Jadi saya merasa berhasil itu menerapkan kegiatan dengan metode ada ini. Yang pertama, struktur sesi yang sangat terarah dan pendalaman masalah individu itu memang kurang ya. Jadi memang kalau kita harus dikatakan waktu memang susah ya waktunya ya. Ya seperti itu. Kemudian risiko atau kesimpulannya prematur dari hasil tes. Kita lakukan konseling kelompok ya, konseling kelompok. Cuma waktu itu memang yang saya dapat info atau info dari Ibu Mia, ya diambil konseling individu sehingga saya ambil satu aja. Sebenarnya bisa 6 anak itu kita ambilkan atau kita lakukan konseling kelompok. Ya cuma waktu itu sebagai sampel aja untuk konseling individu. Kemudian tidak lanjutnya konseling individu tersedia untuk siswa yang membutuhkan pendampingan lebih intensif ya. Seperti itu. Jadi nanti ada tugas-tugas atau ada kegiatan-kegiatan setelah kita evaluasi yang harus dilakukan oleh anak. Kemudian rekomendasi gimana? Guru BK melakukan konseling individu,
atau konseling kelompok yang saya maksudkan di birokrasi untuk murid-murid dalam kategori resiliensi rendah. Ya, penyampaian jurus pembangunan resiliensi ada korelasinya dengan implementasi dengan program BK. Selain itu, materi ini juga memiliki dampak yang positif bagi murid. Ya, insya Allah ini sudah saya tulis lengkap dalam PDF yang saya sampaikan Bu. Kalau di slide PowerPoint nanti kalau terlalu lengkap jadi jelek. Ya, karena ini terbatas. Ya, terkait dengan yang pertama tadi, yang menggali potensi itu, apakah memang fokusnya hanya di gaya belajar saja ke siswa atau ada potensi-potensi yang lain yang bisa digali itu? Nah, yang pertama, yang kedua sekarang resiliensi tadi itu, maaf tadi mungkin bisa didalam lagi fokusnya ke mengetahui istilahnya mengaruh dari kemampuan siswa apa gitu. Resiliensi itu tadi kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, apanya yang tinggi, apanya yang rendah, apanya yang sedang gitu. Ya, jadi potensi setiap anak itu banyak sebenarnya. Cuma tadi saya sampaikan memang kalau mau kita bahas semua kayaknya susah waktunya ya, karena kita dibatasi waktu dan materi BK sebenarnya banyak di luar itu. Yang pertama potensi yang bisa kita ambil sebenarnya setiap anak itu sudah dapat 4 usaha. Nah yang pertama memang setiap anak di SMA Negeri 1 ini mulai kelas 3 sampai kelas 9 gak cuma gaya belajar bisa kita sudah petakan. Yang pertama itu gaya belajar, terus yang kedua adalah kecenderungan kepribadian misalnya. Ya pakai teorinya Reisek ya, itu ada di Aku Pintar juga sebenarnya. Terus yang ketiga itu ada tes kecerdasan majemuk atau mungkin gampangannya keberbakatan anak. Kalau kita lihat anak ini nanti arahnya kemana ya, sukaannya ya, peminatannya kemana ya, apakah ke kemampuan interpersonal atau intrapersonal atau logis matematis atau musikal dan berbahasa dan sebagainya di musik. Jadi ada sekitar 8 kecenderungan kecerdasan menurut Wagner atau kecerdasan atau gambarnya kita pernah juga mungkin teori multiple intelijensi artinya. Nah kemarin kita pakai itu. Kemudian yang satu lagi adalah kecenderungan kecerdasan intelektual. Nah kita bisa petakan juga seperti itu. Jadi ada 4 yang kita kantongi ini kemampuan potensi anak di sini. Kemudian yang kedua resiliensi dasarnya dari mana? Baik, saya akan buka ini catatan lengkapnya yang sudah saya kirim ke Bu. Ya, kemudian habis asesmen ini saya bikin 4 ya di sini. Nah ini blueprintnya, ya blueprintnya. Kemudian setelah itu ini pedoman scoringnya. Kemudian ini adalah interpretasinya, ya ini saya sesuaikan, jadi saya bikin pakai norma kelas. Kemudian habis itu ini hasilnya Ustaz. Nah ini hasilnya tinggi, sangat tinggi, rendah itu dari mana? Ya ini seperti ini. Jadi kalau anak menjawab dengan ini kan saya bikin pakai skala linear ya, skala linear dengan 4 pilihan. Semakin menuju ke 4 berarti semakin setuju, semakin menuju ke 1 berarti sangat tidak setuju kan? Nah, jadi kalau anak memilih angka 3 berarti dia setuju, semakin menuju ke 4 dia sangat setuju. Kemudian ini kategorinya ini. Nah ini saya tunjukkan di sini. Ini kategorinya. Nah, kategorinya seperti ini. Jadi ini ada rank ya, rank tadi yang sudah kita sepakati pakai norma kelas. Kategorinya ada tinggi, sangat tinggi, rendah. Nah ini silo ini nih, silo atau ciko ya tadi ya, nilainya 60. Nah seperti itu. Nah jadi kalau tinggi, sangat tinggi, rendah itu dari mana? Ya combine semua aspeknya apa aja? Aspeknya ini aspeknya apa sih ya, kita lihat di sini nih. Aspeknya itu di blueprint, mana blueprint tadi ya? Nah, sebentar, blueprintnya di atas ya. Nah, ini dia. Ini Ustaz, combine dari semua ini tadi, regulasi emosi, pengendalian diri. Nah, ini adalah indikator
kemudian apalagi yang ketiga ada optimisme, ada dukungan sosial atau social support. Jadi inilah combine semua Ustaz. Ya, jadi combine semua ini adalah nomor butir penyataannya, ya. Kemudian hasilnya totalnya itu baru ya sama kayak kita bikin skripsi dulu lah. Kalau metode kuantitatif kan seperti ini. Gitu. Berarti ada ini Ustaz ya? Selama tinggi, sangat tinggi itu tidak semua berarti optimisnya Ya, harus apa-apa kayak gitu. betul Ustaz. Jadi ada di sini nih, ada interpretasinya. Nah ini Ustaz nih, ini interpretasinya. Ya, jadi interpretasi atau hasil kategori ini apa sih? Nah ini, siswa memiliki daya lenting yang sangat kuat. Nah seperti itu ya, atau resiliensinya sangat kuat. Ya. Nah ini ada keterangan di sini. Ya, seperti itu Ustaz. Saya pelajaran bahasa Indonesia, ternyata saya juga kolaborasi dengan pelajaran BK juga seperti itu. Karena memang kalau kita nggak mempelajari psikologi anak yang memang dalam pembelajaran kita tidak bisa menyatu dengan anak seperti itu saja sih. Terima kasih Ustaz. Jadi ini saya lebih apa menganggap saja. Oh ini jadi teorinya seperti itu. Gitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Usia atas komentarnya. Nah, kalau yang masih calon, beliau adalah berbagi praktik baik dan ini ada goal. Ya goal yang sudah Ustaz Budi berikan pada saya bahwa ada satu instrumen untuk melihat resiliensi murid. Tidak ada sama sekali yang sudah saya supervisi ya Bapak Ustaz maupun Ustazah ya, jadi sangat-sangat inspiratif sekali. Terima kasih sudah berkiprah. Masya Allah. Jadi takut nanti kalau Ustaz Budi dapat mendiseminasikan terkait dengan instrumen yang resiliensi tersebut kepada rekan nantinya. Jadi bahwasanya saya close statement ya Ustaz maupun Ustazah, bahwasanya di dalam 7 jurus BK hebat itu yang pertama adalah apa Ustaz? Iya, kenali potensi ya. Yang pertama adalah kenali potensi, kemudian yang kedua jurus kedua kelola emosi ya. Jadi kelola emosi. Jadi setelah kita mengenali emosi, mengenali potensi yang ada di diri kita sendiri, kita wajib untuk menambah, untuk mengetahui emosi kita ya. Jadi emosi kita nanti akan kita lihat sendiri, kita mengaca. Kita itu selalu bisa mengelola emosi kita apa tidak. Dengan pengelolaan emosi yang bagus, endingnya nanti kita akan dapat menerapkan strategi terhadap emosi-emosi yang ada di diri kita. Nah, itu adalah jurus yang kedua. Kemudian jurus yang ketiga adalah jurus terkait dengan tumbuhkan resiliensi. Ya, jadi di sini adalah daya lenting ya, daya untuk ketangguhan, daya untuk berjuang dari kegagalan, daya untuk menciptakan strategi langkah agar kuat dan kokoh. Kalau dalam bahasa Jawanya, murid tersebut apapun keadaannya tetap bisa bangkit dalam segala permasalahan yang ada di kehidupannya. Itu adalah jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Kemudian jurus yang keempat adalah jaga konsistensi. Jadi di jurus keempat jaga konsistensi ini harapannya adalah murid-murid selalu terbiasa dengan pembiasaan. Ya, pembiasaan yang positif, bukan pembiasaan biasa. Jadi di jurus keempat itu jaga konsistensi itu kita akan mengenalkan kepada murid-murid kita sejauh mana murid-murid itu dapat melakukan kebiasaan sehari-hari. Ya, kebiasaan itu ada dua, kebiasaan biasa maupun kebiasaan positif. Nah, harapannya di jurus keempat jaga konsistensi itu murid-murid harus dapat melakukan kebiasaan yang positif yang dari kesadaran dirinya, bukan paksaan. Ya, kadang-kadang kita menerapkan paksaan di Ustaz maupun Ustazah. Ya, jadi bukan berasal dari dalam dirinya murid tersebut. Nah, kita sebagai guru harus bisa bagaimana caranya menciptakan agar murid-murid kita itu dapat terbiasa dengan kesadaran dirinya sendiri, bukan kita yang melakukan perintah. Ya, itu adalah kebiasaan positif. Nah, itu jadi kebiasaan. Kalau kemarin itu kita berikan materi pada Capasda, itu kebiasaan positif yang dari kesadaran diri itu harus frekuensinya sedikit demi sedikit. Ya,
bukan langsung menanjak gitu. Kamu harus belajar rajin. Nah, itu kan kebiasaan yang langsung menanjak ustaz atau ustazah. Nah, kamu harus belajar dengan juga sudah mengalami beberapa perkembangan yang saya lihat tadi ketika jurus satu adalah jurus kenali potensi. Jadi Ustaz Yudi sudah memberikan implementasi praktik baiknya kepada muridnya untuk dapat mengetahui potensi terhadap bagaimana murid tersebut sukses untuk belajar. Ya, jadi itu terkait dengan gaya belajar yang memang dasar dari jurus satu itu utamanya adalah mengenali potensi terkait dengan gaya belajar, kemudian potensi bakat minat untuk minat murid-murid terkait dengan ekstrakurikulernya, jadi dia nanti akan minat dan bakatnya di mana berkembang sesuai dengan ekstrakurikuler yang akan murid inginkan. Ya, jadi di sini memang belum sampai kepada ini ya, Ustaz minat bakat ya, karena keterbatasan waktu. Jadi hanya gaya belajar, kemudian juga nanti setelah bakat dan minat ada kecerdasan. Ya, kecerdasan macam itu intinya untuk potensi masa depan. Ya, jadi ini masih dasar, walaupun masih dasar, setidaknya ini dapat sebagai gambaran Ustaz maupun Ustazah dalam mengelola kelasnya. Ya, karena pengelolaan kelas berdasarkan rencana pembelajaran yang sekarang adalah RPM bukan RPP. Kalau dulu ada perencanaan pembelajaran, sekarang mengganti dengan sebutan RPM, rencana pembelajaran mendalam. Ya, jadi bukan rencana perencanaan pembelajaran, tapi rencana pembelajaran mendalam itu nanti harus diferensiasi kelasnya harus muncul dengan adanya gaya belajar murid tersebut. Jadi nanti apa yang sudah dilakukan oleh Ustaz Yudi maupun Ustaz Zulfa nantinya rekomendasi gaya belajar akan disampaikan beliau berdua. Jadi Ustaz maupun Ustazah sebagai guru kelas maupun guru mapel akan mendapatkan rekomendasi dari murid-murid tersebut termasuk dalam gaya belajar apa, sehingga dari gaya belajar ini nanti akan dapat Ustaz maupun Ustazah pengelolaan kelas berdasarkan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan murid. Karena sekarang ini adalah lagi berkembang bahwa kita membuat suatu isu terkait dengan penetapan topik pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan murid. Ya, jadi kalau sudah ada gaya belajar, nantinya kita enak pengelola kelasnya. Jadi murid yang menonjol di gaya belajar visual, dia akan dapat menerima materi-materi pembelajaran dengan hanya melihat, ya, karena visual ya, kemudian auditori dengan mendengar. Jadi dengan hanya mendengar, walaupun fisiknya seperti tidak konsentrasi, tapi murid tersebut tingkat pendengarannya akan lebih berkembang di dirinya. Jadi itu adalah untuk auditori. Jadi kalau